Kisah diawali saat polisi menemukan kerangka manusia yang diperkirakan merupakan korban kekerasan. Namun Han Mogang yang juga merupakan seorang detektif justru merasa mual saat melihat kerangka tersebut. 야, 한무관 저건 이발이 도대체 몇 번째? 나 이 새끼 정말. 아니, 도대체 뭘 처먹은? Setelah kembali dari TKP penemuan kerangka, Mogang bersama dengan detektif Na Guanggyun mampir ke sebuah restoran burger. Dan saat berada di dalam restoran, Kang Haram sedang menerima pesanan dari seorang pria yang ternyata pria tersebut merupakan mantan pacar Haram. Namun Haram justru dimarahi oleh pimpinannya karena ia menggunakan kacamata hitam. Setelah membuka kacamatanya dan saat sedang menerima pesanan makanan dari Mogang, Haram justru melihat kabut hitam muncul di badan mantan pacarnya tersebut. Haram pun meminta mantan pacarnya tersebut untuk tidak keluar dari dalam restoran. Namun mantan pacarnya justru mengatakan bahwa Haram merupakan perempuan pembawa sial. 상근만. 나 뭐라는 거야? 왜 또 진짜 하나도 안 변했네. 내가 널 왜 찾는지 나 이거. Sayangnya setelah keluar dari dalam restoran, mantan pacar Haram justru tertabrak oleh sebuah truk. Namun Mogang yang masih berada di lokasi merasa heran dengan sikap Haram yang terlihat biasa saja setelah kejadian tersebut. Setelah kembali ke rumahnya, Haram kembali teringat saat ia bersama dengan mendiang ayahnya. Ayah Haramlah yang memberikan ide agar Haram menggunakan kacamata hitam agar ia tidak lagi melihat kabut hitam di badan orang lain. 괜찮아. 하람아. 짜잔. 마법의 안경. Sementara itu, Mogang makan malam bersama dengan timnya. Sayangnya, detektif Na justru membuat Mogang merasa mual dengan menyebutkan bahwa di dalam makanan yang mereka makan banyak terdapat organ tubuh. Saat akan ke kamar mandi, Mogang justru tanpa sengaja muntah tepat mengenai seorang bos gangster. Melihat apa yang terjadi kepada bosnya, anggota geng lainnya pun ikut memukuli Mogang. Detektif Na yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya mengajak tim yang lainnya untuk menangkap para anggota geng tersebut. Keesokan harinya Haram justru berangkat menuju Finlandia. Namun tanpa sengaja kacamata hitam yang Haram gunakan terlepas. Haram pun akhirnya melihat bahwa para penumpang di dalam pesawat memiliki kabut hitam. Melihat hal tersebut, Haram memaksa agar penerbangan tersebut dibatalkan. Namun karena Haram mengganggu penerbangan, akhirnya Haram diturunkan dari pesawat. Sayangnya berselang beberapa jam kemudian pesawat tersebut dikabarkan terjatuh. Rupanya saat menemukan kerangka manusia sebelumnya, para detektif juga menemukan silikon payudara pada kerangka tersebut. Detektif Na pun meminta Mogang untuk mencari tahu produsen dari silikon tersebut. 아니 말해봐 너 이거 항육이 여기 그래 그 제조. Karena sebelumnya Haram meminta pesawat untuk tidak berangkat, polisi akhirnya mencurigai Haram sebagai orang yang ada hubungannya dengan kecelakaan pesawat tersebut. Haram pun menjelaskan bahwa dirinya bisa melihat bayangan kematian seseorang. Mogang yang mendengar hal tersebut kembali teringat dengan kejadian di restoran hamburger. Pada saat yang bersamaan, di dalam ruangan tersebut, para detektif sedang menangani kasus pengeroyokan seorang pria yang dilakukan oleh teman-teman dari Oh Man-soo. 너네 직원이야? 잘 됐네. Namun saat istri korban pengeroyokan tersebut datang tanpa sengaja bersentuhan dengan Haram, lagi-lagi Haram melihat bahwa wanita tersebut akan mengalami kecelakaan. Setelah kembali ke rumahnya, Man-soo justru bertemu dengan kakaknya dan kakaknya meminta agar Man-soo mengelola Royal Asuransi dengan baik. 그리고 생명마다. 형님 지금 저더러
Namun saat Mansu masuk ke kamarnya, ia bertemu dengan keponakannya. Oh Sang-min mengatakan bahwa Mansu sebagai prestir dari Royal Asuransi sama sekali tidak mengetahui kondisi perusahaan dengan baik. Karena sebelumnya Sang-min sempat mendengar percakapan ayah dan ibunya mengenai kondisi Royal Asuransi yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sebelum jatuh bangkrut, Royal Asuransi akan segera dijual kepada pihak 천천히 침몰선에 올랐다 천장을 데미지. Sedangkan Haram masih ditahan karena menurut pihak kepolisian pernyataan Haram tidak bisa diterima akal sehat. Mogang yang melihat Haram datang menemui Haram sambil memberikan kacamata hitam milik Haram. Mogang pun menanyakan alasan Haram menggunakan kacamata hitam dan memastikan kembali mengenai perkataan Haram yang mengatakan bahwa dirinya bisa melihat bayangan kematian. 뭐예요? 잠깐. 왜 그 그림자 안 보려고 끼고 다니는 거예요? Keesokan harinya, akhirnya penyebab kecelakaan pesawat pun diketahui akibat kecacatan pada mesin pesawat. Hal tersebut membuat Haram akhirnya dibebaskan. Saat keluar dari kantor polisi, Haram kembali bertemu dengan Mogang. Haram pun meminta Mogang untuk mengantarkannya pulang. Dalam perjalanan pulang, seorang pria mengancam akan mengakhiri hidupnya. Namun menurut Mogang, hal tersebut tidak akan terjadi karena sebelumnya pria tersebut telah sering melakukan hal tersebut. Tapi menurut Haram, kali ini pria tersebut akan melakukannya. 저 사람 그림자가 보여. 아유, 저 친구 절대로 자살할 사람 아니에요. 걱정하지 마요. 상관 안 해. 개뻥 아닌데. Dan benar saja, saat kembali ke kantor setelah mengantarkan Haram, Mogang melihat pria tersebut meloncat dari atas jembatan. Kejadian tersebut akhirnya membuat Mogang percaya dengan kemampuan milik Haram. Malam harinya Mogang datang menemui Haram ke rumahnya dalam kondisi mabuk. Mogang mengajak Haram untuk bekerja sama dengan menggunakan kemampuan Haram agar mereka bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Namun Haram justru melaporkan Mogang ke pihak kepolisian karena membuat keributan di depan rumahnya. 뭐 하는 거야? 한 번만. Saat sedang berada di kantor, detektifnya menemukan berkas kasus kebakaran Mujin tahun 1997 berada di atas meja milik Mogang. 둘 다녀오겠습니다. 씨가 큰일이야. 응? 사건 97년. 저 새끼는 뭐 이틀 전. Mogang pun akhirnya menemukan dokter yang telah melakukan operasi implan payudara terhadap kerangka yang ditemukan. Rupanya kerangka tersebut merupakan seorang pria yang melakukan operasi pergantian kelamin. Namun saat detektifnya menanyakan perihal tersebut, Mogang justru mengatakan bahwa dia tidak menemukan petunjuk apapun. 예, 선배님. 아니요, 저기 그 전문가가. Setelah melihat dokumen dari pria yang menjalani operasi tersebut, Mogang justru mendatangi sebuah gedung tua dan kembali teringat dengan sebuah kejadian di masa lalu. Mogang juga menemukan sebuah name tag yang bertuliskan nama Kim Sun Young. Mogang pun mendatangi sebuah sekolah dan berhasil menemukan foto gadis yang bernama Kim So Young tersebut. Ternyata gadis yang bernama Kim So Young tersebut adalah Yu Suwan, seorang dokter yang selama ini mendekati Mogang. 중에 얘기해. 김선영.
Keesokan harinya Haram akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain. Haram pun berusaha untuk mencari orang dengan bayangan hitam. Haram pun menemukan seorang pria dengan bayangan hitam. Hal tersebut membuat Haram berusaha untuk mencegah pria tersebut jauh darinya. Bahkan Haram berpura-pura dipukul oleh pria tersebut. Untung saja Mugang segera menemukan Haram dan membantu Haram untuk membawa pria tersebut ke kantor polisi. Namun menurut Haram, saat ia melihat bayangan hitam, ia juga melihat seperti apa kejadian yang akan terjadi bahwa seorang pria dari akademi militer kabur dan menyandra pria tersebut. Namun jika pria tersebut telah ditahan, itu artinya akan ada korban lainnya. Haram dan Mugang pun berusaha untuk mencari pria yang kabur dari akademi militer tersebut. Dan setelah menemukannya, pria tersebut juga dibawa ke kantor polisi. Haram dan Mugang pun berpikir bahwa kejadian tersebut telah terselesaikan dan tidak akan ada korban lainnya. 잘 지냈어? 뭐야, 왜 이러세요? 힘내고. 네. Saat sedang berada di pemandian umum, Haram tidak sempat menjawab telepon dari Mugang. Haram pun kembali mendatangi kantor Mugang. Di sana Haram pun sadar bahwa pria yang kabur dari akademi militer dan menyandra seseorang bukanlah orang yang ia dan Mugang tangkap. 뭐야? 이렇게 전화를 많이 해놓고. 왜 안 왔지? 야, 총은 어딨어요? 뭐야? Tidak lama kemudian polisi pun mendapat kabar bahwa seorang pria yang kabur dari akademi militer telah menyandra seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Mugang. Haram pun merasa apa yang ia lakukan telah merubah takdir seseorang yang akhirnya membuat orang lain harus menerima takdir tersebut. Mugang akhirnya terkena tembakan. Haram yang merasa bersalah justru memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 담당자는 김일병이 아니라 인질로. 내가 저주받은 아이.